Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Kamila Dia Putri dari Prodi Manajemen. NIM saya 2892050032. Di sini saya akan membahas tentang UAS Intermediate Accounting. Bab 6, akuntansi dan nilai waktu uang. Di dalam ilmu akuntansi, istilah nilai waktu dari uang atau biasa disebut dengan time value of money menunjukkan hubungan antara masa atau waktu dan uang, bahwa $1 yang diterima oleh perusahaan pada hari ini akan lebih berharga daripada $1 yang akan diterima perusahaan di masa yang akan datang. Alasannya adalah terbukanya kesempatan dalam melakukan investasi atas dolar tersebut pada hari ini, dan kemudian perusahaan dapat menerima bunga yang berasal dari investasi tersebut. Selanjutnya ada sifat bunga. Bunga atau yang biasa dikenal dengan interest merupakan pembayaran yang digunakan sebagai pemakaian atas uang. Bunga adalah suatu kelebihan atas kas yang diterima ataupun dibayarkan kembali di atas jumlah pokok pinjaman atau prinsipal. Selanjutnya ada variabel-variabel dalam perhitungan bunga. Yang pertama ada pokok hutang atau prinsipal, yaitu nilai yang diinvestasikan ataupun dipinjam oleh entitas lainnya. Yang kedua suku bunga atau interest rate, yaitu presentasi tertentu dari suatu pokok hutang yang sedang beredar. Yang ketiga ada waktu atau time, merupakan jumlah tahun ataupun suatu bagian fraksional yang berasal dari tahun ketika jumlah pokok hutang tersebut sedang beredar. Selanjutnya ada bunga sederhana. Bunga sederhana atau yang biasa dikenal sebagai simple interest hanya dihitung pada jumlah yang merupakan pokok pinjamannya. Jumlah dari bunga ini adalah suatu pengembalian jumlah pokok sepanjang satu periode operasi perusahaan. Bunga sederhana umumnya diilustrasikan dalam persamaan berikut. Bunga sama dengan PXIXN, di mana P-nya itu pokok, I-nya itu suku bunga, N-nya itu jumlah periode atau waktu. Lalu selanjutnya ada bunga majemuk. Bunga majemuk atau yang biasa disebut dengan compound interest akan dilakukan perhitungan atas suatu pokok pinjaman dan juga setiap bunga yang dihasilkan oleh perusahaan. Akan tetapi belum dibayarkan dan masih terhutang. Bunga majemuk yaitu bentuk pengembalian atas suatu pokok pinjaman selama 2 periode waktu operasi perusahaan atau lebih. Adanya pemajemukan tidak hanya melakukan perhitungan bunga atas pokok hutang perusahaan, tapi juga atas suatu bunga yang kemudian akan dihasilkan sampai pada tanggal dari pokok hutang tersebut, dengan asumsi bunga tersebut disimpan di dalam suatu deposito. Lalu ada variabel-variabel fundamental. 4 variabel yang fundamental bagi seluruh masalah bunga majemuk antara lain yang pertama, suku bunga, yaitu merupakan suku bunga tahunan, kecuali dinyatakan dalam bentuk lain, yang harus disesuaikan untuk mencerminkan lamanya periode pemajemukan jika kurang dari setahun. Yang kedua, jumlah periode waktu, yaitu jumlah periode pemajemukan dan satu periodenya bisa 1 atau kurang dari 1 tahun. Yang ketiga, nilai masa depan, nilai pada tanggal di mana masa depan dari jumlah tertentu ataupun merupakan suatu jumlah yang diinvestasikan oleh perusahaan mempergunakan suatu bunga majemuk. Dan yang terakhir adalah nilai sekarang, merupakan nilai sekarang atau present value dari suatu jumlah di masa yang akan datang, ataupun suatu jumlah yang kemudian dilakukan pendiskontoan menggunakan suatu bunga majemuk. Lalu ada masalah jumlah tunggal. Masalah-masalah jumlah tunggal secara umum bisa dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perhitungan nilai di masa yang akan datang yang tidak diketahui dari suatu jumlah uang tunggal yang kemudian dilakukan investasi sekarang selama periode tertentu pada suatu suku bunga. Yang kedua, perhitungan nilai saat ini yang tidak diketahui yang berasal dari suatu jumlah uang tunggal di masa yang akan datang yang kemudian dilakukan pendiskontoan selama periode tertentu pada suatu suku bunga tertentu pula. Bab 7, kas dan piutang. Kas merupakan sebuah aktiva keuangan, juga instrumen keuangan. Instrumen keuangan merupakan kontrak yang memberikan kenaikan aktiva keuangan dari satu entitas dan sebuah kewajiban keuangan atau bunga modal dari entitas lain. Kas juga merupakan aktiva yang paling liquid, merupakan media pertukaran standar, dasar pengukuran dan akuntansi untuk pos-pos lainnya, serta merupakan aktiva lancar. Contoh kas yaitu antara lain uang logam, uang kertas,
post wesel, dana yang tersedia pada deposito di bank, cek yang disahkan, cek pribadi, cek kasir, dan wesel bank. Pelaporan kas. Berikut merupakan masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaporan kas. Yang pertama, ekuivalen kas. Ekuivalen kas atau biasa disebut dengan cash equivalent, yaitu suatu investasi yang berjangka pendek, sangat liquid, yang segera bisa dikonversikan ke kas, mempunyai waktu jatuh tempo yang sangat dekat sehingga risikonya terjadi perubahan suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap ekuivalen kas. Yang kedua, kas yang dibatasi atau restriktif. Jika jumlah kas restriktif material, maka kas ini dipisahkan dari kas reguler yang biasa digunakan perusahaan. Kas yang dibatasi atau restricted cash diklasifikasikan ke dalam aktiva lancar ataupun aktiva jangka panjang. Hal ini bergantung pada tanggal pengeluaran kas. Dan yang terakhir adalah overdraft bank. Overdraft bank atau yang biasa disebut dengan bank overdraft jika terjadi sebuah cek ditulis pada jumlah yang kemudian melebihi rekening kas milik perusahaan. Hal ini tersebut harus dicatat ke dalam kelompok kewajiban lancar. Dalam kasus biasanya, bank overdraft ini kemudian ditambahkan dalam jumlah yang dilaporkan sebagai utang usaha. Selanjutnya ada piutang. Piutang atau receivables merupakan klaim atas uang, barang, ataupun jasa kepada pelanggan ataupun pihak lain yang berkepentingan di dalamnya. Di dalam neraca, piutang diklasifikasikan sebagai piutang dagang dan piutang non-dagang. Piutang dagang. Piutang dagang atau trade receivable adalah sejumlah barang maupun jasa yang terhutang oleh pelanggan, di mana barang ataupun jasa itu telah diberikan kepada pelanggan di masa lalu sebagai bagian dari operasi bisnis yang normal bagi seluruh perusahaan. Piutang ini selanjutnya disubklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama piutang usaha. Piutang dagang atau yang biasa disebut dengan account receivable merupakan janji lisan yang diucapkan oleh pembeli di mana ia akan melunasi atau membayar barang atau jasa yang terhutang kepada perusahaan. Biasanya dapat ditagih dalam waktu 30 hari sampai 60 hari sejak terjadinya transaksi. Yang kedua, wesel tagih. Wesel tagih atau yang biasa disebut dengan note receivable yaitu merupakan janji yang tertulis dari pelanggan ke perusahaan untuk membayar sejumlah uang tertentu di tanggal tertentu di masa yang akan datang untuk melunasi barang atau jasa yang terhutang. Wesel tagih ini asalnya bisa dari penjualan barang atau jasa perusahaan, pembiayaan tertentu, ataupun transaksi lainnya. Wesel tagih ini dapat memiliki jangka yang pendek maupun jangka panjang tergantung jatuh temponya. Piutang non-dagang. Piutang non-dagang atau non-trade receivable berasal dari berbagai transaksi. Sejumlah contoh piutang non-dagang adalah yang pertama, uang muka kepada karyawan dan staf. Yang kedua, uang muka kepada anak perusahaan. Yang ketiga, deposito untuk menutup kemungkinan kerugian dan kerusakan. Yang keempat, deposito sebagai jaminan penyediaan jasa atau pembayaran. Yang kelima, piutang dividen atau bunga. Yang keenam, klaim terhadap perusahaan asuransi untuk kerugian yang dipertanggungan dan terdakwa dalam suatu perkara hukum. Penilaian piutang usaha. Pelaporan piutang melibatkan yang pertama klasifikasi dan penilaian di dalam neraca perusahaan. Klasifikasi yang melibatkan menentukan lamanya waktu setiap piutang yang akan beredar. Piutang diperkirakan akan dapat ditagih dalam satu siklus operasi perusahaan. Kemudian diklasifikasikan ke dalam piutang lancar, sedangkan piutang-piutang lain kemudian diklasifikasikan sebagai piutang berjangka panjang. Penilaian piutang lebih sedikit kompleks. Adanya piutang jangka pendek perusahaan, kemudian dinilai dan dilaporkan pada net present value atau nilai realisasi bersih, yaitu merupakan jumlah bersih yang diperkirakan dapat diterima oleh perusahaan dalam bentuk kas. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.